Kemudian di pos ketiga kita ngantri lagi untuk melakukan tes PCR. Kita akhirnya pulang ke Indonesia. Bismillah. Halo, kita udah di dalam pesawat. Pesawatnya take off jam 9.10. Tadi kita turun dari rumah jam 4 turun dari rumah, terus naik taksi ke TP Main Station, 20 menitan ke TP Main Station. Dari TP Main Station kita lanjut lagi naik MRT langsung ke bandara Taoyuan sekitar 30 menit. Enggak lah, 39. Jadi kereta ke bandara itu sekarang dari TP ke Taoyuan itu ada dua jenis. Yang pertama itu kereta ekspres, yang kedua itu kereta biasa lah kayak gitu. Yang kereta biasa itu intinya dia stop semua, berhenti lah kereta di semua stop gitu kan. Kalau yang kereta ekspres ini enggak, dia cuma 4-5 stop gitu ya berhentinya itu. Tapi biayanya sama gitu. Kalau kereta biasa sekitar hampir 50 menitan. Nah, kalau kereta ekspres cuma 39 menit. Biayanya sekitar 150 NT. Nah, ini kita naik Singapore Airlines karena kita Ekonomi check-in premium, online ekonomi 2 hari sebelumnya. Jadi kita dapat kursinya yang premium ekonomi. Nah, itu lebih lebar ketimbang kursi yang ekonomi. Space-nya juga, kemudian sandaran lehernya juga, kursinya, kemudian screen-nya beda juga. Terus kita dapat care kit ini, isinya ada face mask, ada tisu basah hidung, terus dapat disinfektan surface wipe, terus sama dapat earphone. Very good morning, ladies and gentlemen. This is your captain. My name is BK. In-flight manager is Mr. Bob D. Costa. Together with him, our cabin crew will make sure. Terus juga dapat bantal dan selimut. Using an Sebenarnya evacuation slide, kursinya remove dari any Taiwan high-heeled ke shoes Singapura social and be sure to distancing. leave Jadi a satu plastic row cover itu and slip it over your head. itu isinya satu orang, Pass the straps satu around baris your satu waist. orang. Connect the Otomatis clip and ketika pull to kita tighten. nge-booking tiket ini. Inflate the life vest Booking by tiket. pulling the red tabs Tapi of kemarin Boeing kita into your mouth. request karena keluarga gitu, jadi Life pengennya vest, duduknya have a berdampingan whistle, gitu, terus And a dibolehin. light to attract attention. Sampai jumpa lagi Taiwan. Terima kasih atas 4 tahunnya dan kita siap menyambut kehangatan Indonesia. Perubahan cuaca ya, dari musim dingin balik ke Indonesia langsung panas. Semoga kita kuat, semoga badan kita nggak kenapa-napa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini saya mau sharing terkait proses kepulangan kami ke Indonesia dan juga proses karantina. Nah, sekarang saya sedang karantina di Hotel Swiss Bell Kemayoran. Sebenarnya kita termasuk ke dalam kategori yang mendapatkan fasilitas gratis ya untuk karantina di Wisma Atlet, karena saya dan suami kebetulan kembali ke Indonesia karena setelah menyelesaikan studi di Taiwan. Namun karena beberapa pertimbangan dan beberapa alasan pribadi juga, akhirnya kita memutuskan untuk karantina di hotel. Nah, untuk sekedar informasi, ada 3 kategori yang mendapatkan fasilitas karantina gratis di Wisma, yaitu yang pertama pelajar yang telah menyelesaikan studi atau pulang karena cuti gitu ya. Terus yang kedua ada PMI, pekerja migran Indonesia. Terus yang ketiga pegawai pemerintah yang telah menyelesaikan tugasnya di luar negeri. Sementara yang pulang dari jalan-jalan itu dari luar negeri seharusnya tidak dibolehkan karantina di Wisma. Nah, perlu digarisbawahi juga kalau kalian mau karantina di hotel, kalian harus reservasi jauh-jauh hari
karena biasanya hotelnya itu penuh. Kalau kalian misalnya pesan sekitar H-3 atau H-5 itu biasanya hotelnya udah pada penuh. Nah, kita sendiri itu pesan hotel sekitar 2 minggu atau seminggu sebelumnya. Nah, untuk hotel-hotel apa aja yang disediakan pemerintah sebagai tempat yang bisa dilakukan karantina, kalian bisa cek di link yang saya taruh di atas ini, Quarantines Hotel Jakarta. Sedangkan kalau untuk yang karantina di Wisma, kalian tidak perlu reservasi gitu ya. Ketika sampai di bandara, kalian tinggal bilang ke petugasnya bahwa ingin karantina di Wisma dengan catatan menunjukkan kalau misalnya pelajar, menunjukkan kartu mahasiswa. Kalau misalnya pegawai pemerintah, tinggal menunjukkan surat tugasnya, seperti itu ya. Nah, sebelum keberangkatan ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan, seperti paspor, visa, atau kalau misalnya pernah tinggal di luar negeri itu kartu penduduknya gitu ya. Kalau di Taiwan itu ada ARC, terus boarding pass, lalu hasil tes PCR di negara keberangkatan kita, terus sertifikat vaksin, lalu repatriation hotel booking confirmation, terus QR code dari di hotel, lalu fotokopi paspor dan KTP. Lalu jangan lupa mengisi IHAC yang berada di aplikasi Peduli Lindungi dan mengklaim sertifikat vaksin. Hasil PCR dan sertifikat vaksin juga harus diupload ke dalam aplikasi Peduli Lindungi melalui IHAC tadi, yang nantinya akan menjadi dasar bagi petugas bandara untuk mengecek keabsahan dokumen-dokumen kita dan untuk kelancaran proses di bandara. Nah, setelah turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, ada beberapa pos yang harus kita lewati. Yang pertama itu kita dimintai paspor, lalu akan diberikan QR code yang akan di-scan di setiap pos yang akan kita lewati. Lanjut di pos yang kedua, kita antri lagi untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang telah kita upload atau form-form yang udah kita isi di aplikasi Peduli Lindungi. Lalu petugasnya akan nge-scan barcode hotel yang telah kita pesan untuk karantina. Kemudian di pos ketiga kita ngantri lagi untuk melakukan tes PCR. Nah, hasilnya kita nggak perlu tunggu karena akan dikasih ketika sudah di hotel. Lanjut kita antri lagi untuk ke imigrasi, kemudian mengambil bagasi, dan terakhir menyerahkan form yang sudah kita isi dari pesawat tadi ke bea cukai. Nah, setelah selesai semuanya, kita boleh keluar dari bandara. Lalu nanti akan ada arahan, misalnya yang ke Wisma keluarnya sebelah mana, yang mau ke hotel keluarnya lewat sebelah mana. Nah, setelah kita keluar, nanti kalau misalnya yang mau karantina di hotel, petugas hotelnya itu sudah menunggu di pintu di luar itu. Nah, jadi total prosesnya itu sekitar 2 jaman baru kita keluar dari bandara, lalu kita langsung dijemput oleh orang hotel, lalu nyampe di hotel sekitar 30 menitan sampai di Swissbell Hotel. Setelah sampai di hotel, kita nggak bisa masuk melewati lobi utama ya. Ada pintu khusus untuk yang mau karantina. Sampai di hotel, lalu kita mengisi form dan dimintai KTP sama resepsionisnya, lalu diberikan menu untuk makannya. Kebetulan kita nyampe hotel itu sekitar pukul 9 malam dan kita masih dapat makan malam. Nah, jadi harga paket karantina di hotel ini sudah termasuk 2 kali tes PCR, penjemputan dari bandara, makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam, dan laundry 5 pieces per hari. Ini tadi kita nge-laundry baju, dapat jatah 1 orang 5 lembar. Wangi laundrynya, terus setrika juga. Laundrynya lumayan cepat ya gitu. Misalnya dari pagi udah ngumpulin bajunya buat dicuci, terus jam 8 udah selesai. Lalu kita nggak boleh nerima makanan dari luar, tapi kalau misalnya pesan makanan dari hotel itu boleh. Untuk harga makanan di hotel itu sekitar 70 ribuan untuk makanan beratnya. Sementara untuk dessert dan minuman gitu ya, kayak jus, sekitar 40 ribuan. Secara umum pelayanan di Hotel Swissbell Kemayoran cukup memuaskan. Makanannya semuanya enak, rasanya enak. Kalau bisa dikasih nilai gitu ya, saya bisa ngasih
sekitar 80 dari 10 sampai 100. Nggak tahu juga, mungkin karena ada pengaruh karena kita udah lama di Taiwan, terus jarang makan makanan Indonesia dalam tanda kutip yang dibuat di Indonesia gitu ya. Karena di Taiwan juga sebenarnya banyak makanan Indonesia, cuman ya rasanya tetap aja berbeda gitu. Ya menurut saya dengan harga yang segitu seharusnya makanannya bisa lebih wah lagi gitu ya, atau menunya bisa lebih bervariasi. Terus kamarnya juga cukup luas, dan yang paling saya suka itu jendelanya ya. Jendelanya itu besar, ada di dua sisi bangunan kamar ini. Pemandangannya juga lumayan menyegarkan mata, ada lapangan golf. Nah, ini pemandangan dari jendela kamar kita. Di sana itu ada lapangan golf, cuman bentuknya itu kayak L gitu ya, jadi lurus. Di sebelah kanannya ada lagi, cuman ketutup sama bangunan-bangunan tinggi. Nah, di bagian sana itu ada Jakarta International Expo. Terus ada ini kayaknya apartemen gitu ya. Sama juga di sebelah sana pemandangannya juga apartemen gitu. Terus ada kulkas juga, kulkas kecil, ada electric kettle untuk masak kopi, teh gitu ya, untuk manasin air. Terus juga ya disediain kopi dan teh biasa standar di hotel. Ada TV juga, cuman TV-nya ini agak banyak semutnya. Terus ada 2 kursi dan 1 meja bulat yang bisa dipakai untuk kerja atau buat makan. Makanannya juga datang tepat waktu ya, cukup tepat waktu. Misalnya kalau sarapan itu biasanya datang sekitar jam 7, jam 8. Udah ada ditaruh di luar pintu, depan pintu. Terus makan siang itu udah ada di depan sekitar jam 12 siang sampai jam 1 siang. Terus kalau makan malam biasanya udah ada di depan sekitar jam 6 sampai jam 7. Kadang makanannya itu cuma datang 1 porsi, padahal di dalam itu ada 2 orang. Jadi kita harus nelpon resepsionis lagi untuk nambah makanannya dan harus menunggu lagi. Nah, ini kamar mandi dan toilet dari Hotel Swiss Bell Kemayoran. Ini menu makanan yang bisa kita pilih, yang dikasih oleh resepsionis hotel ketika kita baru nyampe di hotel. Di sini pilihannya itu ada Western, Indian, Asian, sama Indonesian. Jadi awalnya saya rada nggak ngeh gitu ya, saya pikir kayak bisa milih gitu. Maksudnya tuh milih, misalnya hari pertama mau yang ini, atau hari kedua bisa milih yang di hari keempat gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi kita tuh harus sesuai dengan misalnya hari pertama kita pilih menunya di bagian yang pertama ini. Dan kita bisa milih antara Western, mau Indian, atau Asian or Indonesian. Di sini kelihatannya gitu banyak pilihan gitu ya. Ternyata beberapa menu itu ada kesamaan gitu. Misalnya kayak di Indonesianya ya, menu Indonesia nasi kuning, ayam goreng, eggs, spicy fried potato, cracker, and whole fruit. Sedangkan di Asianya itu kayak ya sama aja gitu ya, cuma di bahasa Inggris kan aja gitu. Turmeric steamed rice, nasi kuning gitu ya, fried chicken, ayam goreng gitu. Ini ya nasi goreng sosis, di sini fried rice sausage, ayam goreng, fried chicken gitu. Telur ceplok, fried eggs gitu kan. Jadi hampir mirip-mirip juga. Kemarin kita udah nanyain juga yang menu untuk Western, Indian, Asian-nya, katanya sih halal. Ini sarapan pertama kita dapat. Ini tadi Indian ya, ada roti paratanya. Ini karinya kayaknya. Iya. Terus ini sayur. Nasinya nasi kuning. Ini Indonesian. Nasi kuning ayam goreng. Terus minumnya ada dapat ini susu. Terus ini yogurt, ini orange juice, sama dapat buah, air 3. Nah, ini makan siang kita. Tadi sih nama menunya itu pesannya biryani hara.
biryani rice Indian gitu ya. Ini yang di checklist tadi lunch. Kalau Indonesiannya tadi kita milih ini kalio ayam. Dan ini penampakannya. Nggak tahu biryani rice yang mana. Kayaknya ini nasi tadi pagi deh. Nasi kuning dari pagi. Terus ayamnya cuma segini. Tapi secara rasa lumayan enak lah dia kan, Iya. dari tadi pagi. Dapat buah semangka sama Roti. dapat kue bolu. Ini menu makan malam, lauknya ikan bakar bumbu Bali dan ini sop bakso sapi, tumis buncis dan wortel, sama ya kalau yang ini braised Thai chicken curry, ini tomato sorbanya, terus dessertnya brownies kayak gini. Wah enak kali. Asli. Enak. Baksonya juga enak nih. Boleh kan? Kita mengambil sarapan kita di hari kedua. Nah ini sarapannya ditaruh di meja di luar, terus kita tinggal ambil. Makan siang terakhir dapat tongseng kambing sama beef yakiniku. Ini sopnya. Ada terong balado juga. Alhamdulillah kita hasil PCR-nya negatif, udah bisa pulang keluar dari hotel. Sekarang kita mau check out. Pagi banget ya bang. Jadi tadi kita karena check out pagi-pagi, terus kita kan nggak mau rugi. Jadi jatah sarapannya minta dibungkusin aja biar bisa makan di vendor. Tapi ini ya maksudnya beda gitu ya porsinya. Apa gimana bilangnya? Ya lebih ini kayaknya ini Lebih restoran. apa ya? Apa hotel betul restoran gitu. Iya, nggak kayak menu ya makanan yang kita dapatkan sehari-hari. Ini aja biasanya kita yang parata kan rotinya tuh beda, sedikit gitu. Kalau ini banyak gitu. Dan lebih komplit gitu. Kayaknya ini mereka yang menu restorannya dipakainya, bukan menu yang karantinanya. Karena mungkin kita pagi-pagi jadi mereka belum prepare untuk makan yang buat yang karantina.